Ya jelas dong, Ma. You telepon dengan laki-laki, you berani sekali ya. Ini teman lama aku, Ma. Siapa yang nyuruh you panggil I seperti itu? You harus panggil I, Nyonya. Aku belum siap untuk kasih tahu Mama sama Papa kalau kita udah menikah. Ternyata orang tua kamu itu menganggap aku pembantu. Mereka itu jahat sama aku, Mas. Mereka tuh jahat banget sama aku. Tidak ada alasannya. Please wake up and kamu pergi ke kitchen. Kenapa dia perlakuin aku seperti ini? Salah aku tuh apa sih, ya Allah? Salah aku tuh apa? Karena kamu memang pantas diperlakukan seperti ini. Aku nggak akan pernah ngormatin orang yang nggak bisa ngormatin orang tua aku. Tapi aku nih istri kamu, Mas. Yang paling berharga bagi aku adalah orang tua aku. Aku Mustaina, umurku 26 tahun. Aku hidup bersama ibuku yang bernama Warsi dan ayah tiriku yang bernama Samsuri. Di awal pernikahan mereka selalu terlihat baik. Jadi aku sangka setelah berlanjutnya pernikahan beberapa tahun lagi, sikap ayah berubah dan baru kelihatan jahatnya. Ayah sangat begitu kejam kepada kita. Kamu memang luar biasa. Saya terima ini ya. Ina. Iya, Pak. Ina, Iya, Pak. Ada apa? ini Ricky. Kamu layani Ricky dengan baik ya. Maksud Bapak apa? Ya, ngobrol-ngobrol dulu. Ricky. Silakan. Pak, ini maksudnya apa, Pak? Gak apa-apa. Pak, Ayo. Udah jangan bantah. Saya nggak mau, Pak. Kunci. Bapak sih. Mas, tolong jangan apa-apain saya, Mas. Kamu harus melayani aku ya. Mas, saya nggak mau. Hei. Saya nggak mau. Dengar ya. Aku sudah bayar mahal kayak kamu. Ayo, berdiri. Saya nggak mau, Mas. Berdiri. Saya nggak mau, Mas. Hei. Aduh. Kamu ya. Ina. Hei, jangan berisik kamu. Kamu apain Ina, Mas? Apain? Kamu mau tahu? Ada cowok kaya suka sama Ina dan kasih uang banyak. Ini kamu lihat. Apa? Tega-teganya kamu menjual anakku pada laki-laki dong belang, Mas. Kenapa enggak? Hari gini cari uang susah. Ini dapat segini. Mas, aku ini ibunya, Mas. Aku nggak akan tinggal diam kalau anakku dizolimin sama ayah tirinya seperti kamu, Mas. Hah, berisik aja. Kalau kamu begini terus, sama anak kamu berdua saya habisin mati. Awas kamu. Ada apa? Anakku kabur tuh lewat jendela. Gak mungkin. Kalau kasih perempuan itu yang benar dong. Masih hijau udah kasih ke saya. Ini nih jadinya. Balik uang saya. Nyesel saya kesini. Awas dia. Mana nih? Aku harus kamu dan ayah tiri aku. Aku nggak pergi pulang ke rumah. Ya Allah, aku harus kemana? Ina! Tunggu! Ya Allah, Ina, kamu kenapa lari? aku dikejar sama ayah tiri aku. Hendak kamu tolongin aku. Udah kamu naik, aku. ayo. Aku tolong kamu ya. Tunggu! Ina! Aku berhasil kabur Ina! dari rumah itu Tunggu! ke kontrakan yang tidak gampang dilacak oleh ayah tiriku. Hendra membayarkan semuanya. Hendra yang mencarikanku kerjaan lagi di restoran. Sampai dia akhirnya aku bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Benny. Datang orangnya. Ya ampun. Aduh, udah jam segini lagi. Harus pergi. Aduh. Ya ampun, ini kan apa orang tadi makan itu? Mas. Mas, tunggu dulu, Mas. Ada apa sih, Mbak? Manggil-manggil saya? Ini handphone Mas ketinggalan di meja. Saya mau balikin handphone Mas. Ya ampun. Mbak, makasih banyak ya, Mbak. Aduh, maaf. Tadi saya malah ngebentak Mbak. Iya, nggak apa-apa, Mas.
Oh ya Mbak, saya Benny. Saya Mustainah. Oh ya, ini sebagai permintaan maaf saya. Nggak usah mas, saya ikhlas kok ngebantuin mas, saya nggak butuh imbalan. Yakin Mbak? Saya terima nikah dan kawinnya Mustainah binti Jeffrey dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Barakallahu lakum wa barakalaikum wa jama'a bainakum khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mau apa mereka datang ke sini? Apa mereka mau pamer kebahagiaan depan aku? Mas. Dan baru datang ke sini nggak bilang-bilang. Ada perlu apa kalian ke sini? Maaf ya enggak. Aku ajak Benny ke sini karena aku pengen pamit sama kamu. Pamit. Kalian mau kemana? Iya, karena semua pekerjaan saya sudah selesai di Indonesia dan saya harus pindah ke Singapura. Jadi saya harus mengajak Ina untuk pindah ke Singapura juga. Syukur lah gitu. Aku senang dengarnya. Iya enggak. Tapi aku sebenarnya sedih harus jauh dari ibu. Dan aku juga belum pamitan sama ibu. Aku harus gimana ya? Aku mau ketemu sama ibu. Aku tahu. Pasti kamu belum siap untuk ketemu bapak tiri kamu kan? Tapi aku janji aku bakal balik ke Indonesia dan aku bakal jauhin ibu. Sayang, gimana kalau kita udah selesaikan semua urusannya? Habis itu kita ajak ibu kamu supaya bisa tinggal juga di Singapura. Bagaimana? Serius Mas Benny? Iya sayang. Ya ampun, makasih ya sayang. Aku makin sayang deh sama kamu. Aku ikut senang dengarnya. Semoga ibu bisa tinggal bareng kalian nanti ya. Sekarang aku nggak akan bisa bertemu dengan kamu lagi, Ina. Dan kamu pasti akan segera melupakan aku. Oh ya Hen, aku titip ibu sama kamu ya. Kamu jagain ibu, kamu juga tengokin ibu selama aku nggak ada di Jakarta. Ya. Kamu tenang aja, aku pasti akan jagain ibu kamu dengan baik ya. Kamu baik-baik di sana. Ya, makasih ya. Ya ampun Mas, bagus banget, indah banget kotanya. Makasih ya Mas, kamu udah bawa aku ke sini dan juga aku udah terbebas dari ayah tiri aku. Sayang, kamu itu memang jodoh aku sayang. Aku sayang banget sama kamu. Iya Mas, aku juga sayang banget kok sama kamu. Kamu jangan pernah ninggalin aku ya. Gak akan, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Ma, Pa, kenalin. Ini namanya Mustainah. Kerjanya bagus kan? Ya jelas dong, Ma. Oke, kalau gitu kamu tunjukkan semuanya sama dia ya. Ya, Ma. Ayo Pak. Ya sudah, yuk kita ke dalam.
Mas, kok mama kamu bilang kayak gitu sih? Oh ya sayang, maaf. Aku soalnya belum kasih tahu sama mama dan papa kalau kita udah menikah. Loh, emangnya kenapa, Mas? Ya, kedua orang tua aku itu benar-benar kolot sayang. Aku takut aja jadi rusuh ketika mereka tahu kalau kita udah menikah. Ya udah, aku nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu sayang kan sama aku. Iya dong sayang. Aku sayang banget sama kamu kok. Ya udah. Sekarang aku tunjukin di mana kamar kamu ya. Loh, kita nggak sekamar, Mas. Nanti kita akan sekamar setelah mama sama papa tahu kalau kita udah menikah. Ya, kamu yang sabar ya. Ya udah, aku nggak apa-apa, Mas. Aku ikutin kamu aja. Yuk. Di mana kamu sembunyiin Ina? Ina nggak sama saya, Om. Kamu ngomong ngaku. Kamu Iya, ngomong iya, iya. ngaku. Saya mau ngomong sebentar, Om. Ina sudah tinggal di Singapura sekarang, Om. Ini pasti ide kamu. Bukan di saya. Dengerin saya, Om. Ina sudah menikah dengan orang Singapura dan sekarang tinggal di sana, Om. Wah, lumayan juga si Ina di Singapura. Aku harus bisa peras si Ina. Tapi aku masih kesal sama cecunguk satu ini. Kamu kalau bohong, awas. Awas ya kalau kamu bohong ya. Apa Mas, Ina sudah menikah kata kamu? Iya, dia sudah hidup bahagia dengan suaminya di Singapura. Baguslah. Dengan begitu, Ina tidak akan diperlakukan semena-mena lagi sama Mas Samsuri. Kamu telepon sekarang. Telepon. Untuk apa Mas? Aku tidak akan biarkan dia pergi begitu saja. Maksud kamu apa sih Mas? Pakai tanya lagi. Gara-gara dia pergi, aku kehilangan banyak uang. Dan sekarang Ina harus bayar mahal untuk itu. Ayo! Nggak akan Mas. Macam apa sih kamu ini? Tega-teganya meres anak sendiri. Kamu sudah berani bantah. Aku bilang telepon. Nggak akan Mas. Ayo telepon. Kamu berani bantah. Tidak. Kamu berani lawan saya. Telepon nggak? Nggak Mas. Awas kamu. Jahat kamu Mas. Aduh. Ya ampun. Kok tiba-tiba aku kepikiran sama ibu? Ya Allah, kenapa perasaan aku nggak enak? Jangan-jangan ibu kenapa-kenapa? Oh no, Jemoshit. Dapur masih berantakan. Tidak ada satupun makanan yang udah matang. Ina. Halo? Halo, Hendra. Ina. Apa kabar kamu? Kabar aku baik. Oh ya Hendra, aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Minta tolong. Bilang aja. Aku tuh pengen ngobrol sama ibu. Tapi dia nggak punya HP. Kamu bisa nggak kamu ketemu ibu? Terus kamu tahu pakai HP kamu? Aku tuh kangen banget sama ibu. Aku tuh mau ngobrol sama ibu aku. Iya, aku ngerti. Nanti malam aku coba temui ibu kamu ya. Oh ya, tapi Indra, jangan sampai ayah tiri aku tahu ya kalau aku telepon kamu. Oh ya, kamu betah di Singapura? Iya, aku betah banget tinggal di sini. Keluarganya Mas Benny tuh baik banget sama aku. Syukurlah kalau kamu bahagia di sana. Tapi kamu nggak tahu, di sini aku sedih dan patah hati. Jauh dari kamu, Ina. Ya, makasih ya, Indra. Oh, you pegang handphone? Hah?
You abis telepon sama siapa? Aku habis teleponan sama teman aku, namanya Hendra. Oh, what? You telepon dengan laki-laki, you berani sekali ya? Ini teman lama aku, Ma. Mas Benny juga kenal sama dia. Stop! You panggil I Mama? You panggil I Mama? Hey, hello? Siapa yang nyuruh you panggil I seperti itu, ha? You harus panggil I Nyonya, oke? Iya, Nyonya. Iya, saya ngerti Nyonya. Oke. Kalau gitu sekarang, please, you telepon lagi your friend, siapa itu namanya Hendro Hidri, whatever. I akan tunggu sampai I mati kelaparan. Ya ampun, maafin saya Nyonya, saya lupa. Saya sekarang ke dapur, saya masak sekarang ya, saya siapin semuanya. Bentar Nyonya. Aduh, kenapa saya bisa lupa sih? Hey. Aduh. You itu harusnya tahu waktu, oke? Kalau sudah saatnya jam makan, baik itu breakfast, lunch, or dinner, you tidak boleh terlambat. Understand? Iya Nyonya, saya paham. And remember, please, I tak suka kalau ada makanan yang dihangatkan. Jadi I mau semua makanan fresh, oke? Understand? Understand? Ya ampun, saya ngerti Nyonya, saya ngerti. Saya janji saya nggak akan lagi ngulangin kesalahan saya. Oke, you dengar baik-baik ya. You janji ya, tak akan ada kejadian seperti ini lagi ya. Jangan telat-telat lagi, oke? Iya. So, please cepet, bikinkan makanan, oke? Iya. Astaga, ternyata ibu mertuaku tidak seramah yang aku kira. Apa ini karena dia belum tahu bahwa aku ini sebenarnya istri Mas Benny? Sayang. Mas Benny, kamu pulang cepet tumben banget. Iya nih sayang. Badan aku pegel-pegel banget. Kayak kecapean kali ya. Iya, kamu kecapean kali. Ya udah aku pijitinnya nanti. Iya jangan nanti lah sayang. Kamu pijitin sekarang aja. Tapi aku lagi ngepel, Mas. Aku belum kelar kerjaan aku. Kamu lanjutin ngepelnya habis kamu pijitin aku. Ya? Ya udah, Ya? Mas. Kan aku pegelnya sekarang. Iya, Mas. Oh ya Mas, kira-kira kamu kapan ya mau ngomong ke orang tua kamu soal kita? Kalau sekarang sih, aku belum siap untuk kasih tahu mama sama papa kalau kita udah menikah. Kamu sabar aja. Kita harus tunggu waktu yang tepat, ya? Iya Mas. Iya Mas. Ya ampun. Oh no. Oh jam, oh shit. Benny, so banyak sekali air di sini. Mama jadi kepleset. The question is, kenapa banyak air di sini? Aku bantuin Mama. This is pasti ulah you kan? Ulah you kan? Benny, please help Mom. Help Mama. Oh. Hey, ini kerjaan you kan? Iya kan? Iya kan? Iya Ma, tadi aku lagi ngepel belum kelar tapi udah keburu dipanggil sama. You tuh selalu aja kalau misalnya kerja nggak pernah becus ya. So kalau misalnya Ai tadi jatuh geger otak, you bisa apa tanggung jawab? Hah? Bisa? Saya emang salah Ma, tapi saya udah minta maaf, saya nggak sengaja Ma. Mas Benny, kamu tolong jelasin ke Mama kamu. Hello, you mau usah pakai pembelaan minta sama Benny ya sini. You mesti ngerasain gimana rasanya jatuh. Rasakan. Tadi you panggil apa? Panggil Ai Mama. You panggil Ai Nyonya. Ya Nyonya, maafin saya nggak sengaja. Sengaja. Mas, kamu tolong jelasin dong, kamu jelasin. Jelasin apa? Kan jelas kalau kamu yang salah. Ini jelas aja mama marah, mama sampai jatuh gara-gara kamu. Oke. Ai rasa you harus ikut. Sini ikut. Mama, Sini ikut. Mas Benny, kamu ngalahin apa dong? Sini, ikut aja. Ini dingin banget Ma. Ikut. Mama, jangan Ma. Aku mau dibawa kemana? Jangan Ma. Sini kamu. Ma, jangan.
You udah bikin I hampir celaka. You hampir aja bikin I gegar otak. Ampun Nyonya, saya memang salah. Tapi jangan perlakukan saya seperti ini Nyonya. Oh ya, jangan perlakukan you seperti ini. Oke, kalau gitu you bersihkan halaman ini ya. You bersihkan tidak pakai sapu, tapi pakai tangan you sendiri. Cepat, ambil itu. Ambil, cepat. I bilang cepat. Lelet dia kalau kerja ya. Cepat. Iya. Sampai yang di ujung sana you bersihkan semuanya. Awas kalau sampai tidak bersih ya. Ya Allah, apa salah hamba? Hamba udah gak kuat. Bu Arsi mana ya? Ibu sini, Bu. Ada apa ya? Saya mau nyampe sesuatu, Ibu. Tapi jangan berisik ya, Bu ya. Loh, emang kenapa? Ada apa? Saya ingin ngomong, kalau saya datang ke sini disuruh Ina. Ina ingin nelpon sama Ibu. Oh, alhamdulillah. Ibu juga udah kangen sama Ina. Tapi kalau Ibu telepon Ina, nanti suami Ibu tahu gimana? Tenang aja, suami saya lagi nggak di rumah kok. Udah, telepon. Coba saya telepon Ibu ya. Hendra. Belum diangkat, Ibu. Saya coba lagi ya. Cepat. Di reject, Bu, teleponnya. Padahal tadi Ina yang nyuruh telepon buat ngomong sama Ibu. Jadi nggak bisa dihubungin. Belum bisa, Ibu. Sabar ya. Mas Benny, Sayang. Sini. Kamu duduk sini. Malam ini, kamu istirahat lebih awal ya. aku baru tahu, Mas. Kenapa, sayang? Ternyata orang tua kamu itu menganggap aku pembantu. Iya kan? Sayang, maafin aku, sayang. Tapi kamu tenang aja ya. Aku bakalan cari waktu yang baik supaya aku bisa kasih tahu mama sama papa aku kalau kita udah menikah. Mereka itu jahat sama aku, Mas. Mereka tuh jahat banget sama aku. Ya kamu ikutin aja dulu alurnya, sayang. Kamu sabar aja dulu ya. Ya maklumin lah, namanya juga orang tua. Kalau marah-marah ya wajar lah. Udah sayang, gak usah dipikirin dulu. Udah, kita cepet istirahat malam ini ya. Tapi aku capek, Mas. Aku seharian habis kerja. Udah, bentar aja. Ya? Wake up! 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 Ya ampun, Nyonya. Maafin saya kesiangan. You sengaja enak-enakan tidur-tiduran terus. You sengaja bikin kami kelaparan.
Nyonya. Kita makan sekarang. Oh no, oke. Oh. Pak? Pak? Ya ampun, Tuan kenapa Tuan? Oh no. Pak? Hah? Are you okay? Aku merasa mual, Mam. Mual? Ya ampun, Tuan. Papa, help me. Cepat. Bawa ke kamar. Papa. Ya Allah. Sarah. Papa. Oke, Papa tahan. Pak, hold on. Pak. Ya ampun. Oh no. Papa. Oke. Awas, Nyonya. Gimana kalau saya telepon Mas Benny sekarang ya? Kasihan Bapak. Saya mau kabarin Mas Benny. Gak perlu. Benny itu lagi kerja. Jadi please jangan ganggu dia. Dan ini semua pasti ulah you kan? You masaknya jorok, gak higienis. Makanan yang sayuran yang you buat itu gak baik. Enggak Nyonya, saya cuci bersih sayurannya. Aku sih nggak mungkin ngelakuin hal yang kotor dalam di dapur. You berani jawab? Hey! You datang ke sini bikin sial my family. Sini. Ikut. Ya ampun. Ampun? You bilang ampun? You bilang ampun? Hah? Stay here. I hukum you. You wajib berjemur di sini sampai nanti siang. Tapinya, kita mesti bawa Tuan Edi ke rumah sakit. Gak perlu. You gak usah sok ngajarin I. Gak usah sok peduli ya. You gak usah sok kepintaran. Pokoknya you berdiri di sini sampai nanti siang. Paham? Iya, saya paham. Ya, Angkat kaki. Angkat kaki you yang ini. iya. Cepat. Ya, cepat angkat. Ingat ya, sampai siang seperti ini. Jangan coba-coba turun, apalagi masuk ke dalam. Understand? Yes. Jangan coba-coba ya. I selalu awasin you. You terlaluan, you harus kasih pelajaran. Good! Yeah, good! You malah duduk. I tadi bilang you harus berdiri. You jemur, you saya hukum. Ampunnya. Ini kaki saya pegel, makanya saya istirahat. Gak ada alasan. Hah? You cari gara-gara terus sama ayah. You lagi dihukum, ngerti you? Iya, saya ngerti. Ya. Kalau sekali lagi, you turunkan kaki you duduk di sini. Ya ampun. Malah you yang akan I pukul. Cari gara-gara aja ya, you terus-terusan ya, Ma Ai. Ingat ya. Pap, oh thanks God. Pap, you udah sadar. Mom, Are you okay? I just a little bit dizzy, Mom. Sedikit pusing. Tapi tidak apa-apa. I'm okay, Mom. And then perut Papa gimana? Masih merasa mual, Pap? No, Papa tidak mual, Mom. Are you sure? Yeah, why, Mom? Pap, you tadi itu muntah sampai pingsan-pingsan segala loh. Dan itu pasti gara-gara keracunan makanan, Pap. No, Mom. Papa hanya masuk angin dan kurang tidur. Last night Papa nonton bola sampai larut malam. Ah, no. Mana mungkin lah, masa gara-gara Papa tuh begadang nonton bola terus sampai mual, muntah dan pingsan seperti itu? Ya nggak mungkin dong. It's impossible, Pak. Impossible. Yes, Mom. I just forget, Mom. If the doctor pernah bilang ke Papa kalau Papa tuh tidak bisa tidur larut malam, Mom. Mama nggak yakin ya. Karena Papa itu sampai muntah, pingsan segala. Dan itu pasti gara-gara makanan yang dibikin sama si Ina itu nggak higienis. Dia itu masaknya pasti jorok banget. It's okay, Mom. I'm okay, Mom. Ya Allah, cari uang di pasar benar-benar menguras tenagaku. Tulang-tulangku serasa mau copot semua. Tapi nggak apa-apa.
Hasil yang aku terima, alhamdulillah, bisa untuk sehari-hari dan untuk bertahan hidup sampai Inah datang menjemputku untuk hidup bersama dia. Bagi duit dong. Anu Mas, uangnya udah aku tabungin di koperasi Mas. Bohong kamu. Enggak Mas, aku nggak bohong. Bener aku nggak bohong. Kamu sembunyiin di mana? Di mana? Mas, apaan sih Mas? Mas. Apa? Ini apa? Hah? Ya Allah Mas. Pinter bohong. Mas, jangan Mas. Jangan Mas. Itu modal untuk jualanku Mas. Allahu Akbar Mas. Apa? Aduh Mas. Kamu tahu nggak? Aku ambil uang ini untuk bayar utangnya si Ina anak kamu. Hah? Nggak mungkin Ina punya utang Mas. Sama siapa? Apa yang nggak mungkin? Tahu apa kamu? Ina menolak laki-laki yang aku bawa. Dia menolak untuk meladeninya. Jadi aku gagal punya uang banyak. Mas! Terpaksa aku utang kiri, utang kanan, dan utang itu semua jadi utangnya si Ina. Manusia macam apa kamu Mas? Anakku itu mempertahankan harga dirinya. Kenapa dibilang hutang? Cengeng kamu. Apa ini? Awas ya lain kali ya. Hah? Ya Allah. Ya ampun, kenapa kepala aku berat banget ya? Badan aku juga lemas. Tapi aku harus kuat. Kerjaan aku masih banyak. Ya Allah. Aduh. Ya ampun. Aduh. Ina, makanan sudah ready ya, Ma? Mam, kita makan dulu ya, Mam. Aduh, Mam. Kok makanannya ini aja? Mam, kenapa makanannya seperti ini, Mam? Ina! Ina, please! Kamu bawa makanan lain ke depan. Mana Ina, Mam? Lama sekali, Mam. Ina? Oh, no. Pa! Iya, Mam. Ina, hey! Ina? What are you doing? Hey! Ina. Mam, kenapa dia tidur di situ? Hey, Ina, wake up. Hey, wake up! Pa? Coba lihat, Mam. Hey! Ina. Ina, wake up! Ina, wake up! Hai, Ina. Bangun. Pa? Dia pingsan. Mungkin dia pura-pura ya. Kamu punya ide, Mam? Yeah, I have idea, Pa. Sahin. Sampai kapan kita mau biarkan dia di gudang sini, Mam? I don't care, Pap. Seumur hidup dia ada di gudang, no problem buat kita. Dia cuma bisa nyusahin aja. Oke, that's up to you, Mam. Ya ampun. Ya ampun. Kenapa aku bisa ada di sini? Kenapa aku bisa ada di gudang? Tolong! 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 Keluarin aku dari sini, tolong! Tolong! Kenapa aku bisa ada di sini? Tolong! Tolong!
ngapain sih berisik-berisik kayak gini ya? Mas Benny tolongin aku mas. Orang tua kamu itu jahat sama aku. Aku dijemur seharian sampai aku pingsan. Dan sekarang aku dikunciin, aku ditaruh di gudang. Mereka tuh kelewatan sama aku mas. Gitu. Naik! 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 Keterlaluan kamu ya! Berani-beraninya kamu jelasin kedua orang tua aku, ha? Berani kamu! Kamu kenapa nampar aku sih mas? Itu yang sebenarnya terjadi sama aku. Mereka marah sama kamu. Karena ada alasan, karena kamu yang salah. Tugas kamu sekarang adalah melayani dan juga memberi yang terbaik untuk kedua orang tua aku. Bukan malah jelekin mereka. Sekarang ikut aku. Ayo! Mas, aku dibawa. Ayo! Ayo! Mas, aku dibawa. Mas, lepasin Ayo! mas. Sini! Mas, kenapa aku dibawa ke sini mas? Mas, kenapa aku dibawa ke sini sih mas? Kamu gak pantas ada dalam rumah. Tapi di sini dingin mas. Kepala aku tuh lagi sakit. Aku belum makan seharian. Kamu lapar? Mau makan? Hah? Kamu tunggu sini. Kenapa sekarang Mas Benny berubah? Kenapa dia pelakuin aku seperti ini? Salah aku tuh apa sih ya Allah? Salah aku tuh apa? Ya Allah. Nih! Makan. Dan sekarang, gak ada alasan lagi bagi kamu kalau aku dan orang tua aku gak pernah kasih kamu makan. Kenapa kamu pelakuin aku seperti ini sih Mas? Aku itu istri kamu Mas. Kenapa kamu bilang, ha? Karena kamu memang pantas diperlakukan seperti ini. Aku gak akan pernah ngormatin orang yang gak bisa ngormatin orang tua aku. Tapi aku ini istri kamu Mas. Di dunia ini, yang paling berharga bagi aku adalah orang tua aku. Bukan kamu. Ngerti? Mau kemana kamu? Mau kemana? Mas, lepasin aku. Masuk. Mas, aku udah muak hidup sama kamu, Mas. Kamu mau kabur dari saya? Ayo, masuk. Hei! Aku nggak akan biarkan kamu kabur! Warsi! Warsi! Berhenti kamu! Hei! Tunggu! Ayo, ibu. Ayo, tadi ibu naik. Ayo, cepet. Hei! Tunggu! Hei! Awas kamu! Kalau ketangkep aku kasih hukuman yang paling berat! Sayang, kok kamu tiduran di sini, sayang? Nggak apa-apa, Mas. Aku tidur di sini aja. Sayang, di sini kan udah malam, udah dingin. Nanti kamu bisa masuk angin. Udah mendingan kamu tidur aja temenin aku di dalam. Ya? Kamu ya, Mas. Baik sama aku kalau ada maunya aja. Maksud kamu apaan sih? Aku ini menderita, Mas. Emang kamu peduli kalau aku tuh menderita? Kamu berani ngelawan aku, ha? Ikut aku. Ayo. Mas, aku mau dibawa kemana, Mas? Aku mau dibawa Mas, jangan, Mas. Aku mau dibawa kemana, Mas? Ayo. Kamu mau aku ajar lagi, ha? Ayo. Ya ampun, Mas. Kamu tuh mau ngapain aku sih? Mas, aku tuh capek. Kamu masih aja ngomong, ya?
Denger. Kamu nggak boleh ngebantah omongan aku. Selain kamu memenuhi kebutuhan mama sama papaku. Ngerti? Iya Mas, aku ngerti. Mari silakan duduk, Ibu. Terima kasih ya Nak Hendra. Untuk sementara Ibu boleh tinggal di rumah ini dulu ya. Oh ya, ini ada handphone bisa Ibu pakai. Kalau suatu saat Ina telepon Ibu jadi lebih gampang ya. Ibu pegang. Aduh, Nak Hendra, kamu ini kok baik sekali sih. Padahal kita tuh saudara juga bukan. Kalau dulu kamu ngelamar Ina duluan, pasti udah Ibu restui. Nggak apa-apa kok Ibu, aku cuma mau nolong Ibu dan aku ikhlas kok. Terima kasih ya. Ini kesempatan aku buat nelfon ibu di kampung. Sekarang pasti udah aman. Semuanya masih pada tidur. Halo Ina. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ina. Ya Allah. Sekian lama Ibu akhirnya bisa dengar suara kamu lagi, Nah. Ya Allah, Ibu seneng banget. Iya, Bu. Bu, maafin Mustainah ya. Mustainah nggak sempat pamit sama Ibu waktu Mustainah pergi. Nggak apa-apa, Ina. Kamu bahagia kan di situ sama suami kamu. Itu aja udah cukup untuk Ibu, Nak. Iya, Bu. Ibu gimana kabarnya? Ibu baik-baik aja kan? Bapak gimana? Sukanya ke saya, Bu. Ibu sekarang sudah enak. Ibu sekarang sudah tinggalin bapak tiri kamu itu. Sekarang Ibu tinggal sama Hendra. Oh ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ina, kamu kenapa, Nak? Bu, Mustainah udah gak kuat. Mustainah gak betah di sini. Aku tuh pengen pulang, pengen sama Ibu. Emang ada apa, Ina? Di sini aku disiksa sama mertua sama suami aku, Bu. Aku udah gak kuat. Ya Allah, Ina. Lancang kamu ya? Hah? Mas. Berani kamu? Ah! Halo, Ina. Ina, kok mati sih? Ya Allah. Ada apa dengan Ina, ya Allah? Maafin aku, Mas. Aku cuma nelfon ibu aku karena aku tuh kangen sama ibu aku. Kamu pikir aku nggak dengar apa yang kamu bilang sama ibu kamu, ah? Aku minta ampun, aku cuma nelfon ibu aku nggak ada ngomong yang lain, Mas. Aku Berani-beraninya kamu, ah? Ya ampun, Mas, kamu jahat banget sih sama aku. Aku cuma nelfon ibu aku aja, nggak ada yang lain. Kamu jangan pura-pura sama aku. Kamu pikir kamu bisa selamatin, ah? Nggak! Nggak sakit, Mas, pasti sakit. Mas, aku minta maaf, aku minta ampun. Ben,
What happened? Dia berani-beraninya ngadu sama orang tuanya kalau selama ini kita siksa dia, Ma. Oh, Hei, you tidak punya etika ya? Pap, please. Perempuan macam kayak dia mana mungkin punya etika. Dia ini harus dikasih nasihat tidak hanya sekedar omongan, tapi action. So, Benny, please do something. Bentar ya, Ma. Pa. You selalu cari gara-gara ya? Benny, hurry, Benny! Come on, Benny. Duduk situ. Mas, aku... Duduk! Cepat. Mas, aku mohon Mas jangan siksa aku. Duduk, gak usah banyak ngomong. Lama banget sih. Mas, jangan, Mas. Ini bukan penyiksaan buat kamu. Tapi ini adalah peringatan supaya kamu nggak jelekin aku, mama sama papa aku. Ngerti? Oke, Ma. Ya Allah. Kenapa begini? Saya mau jangan siksa saya. Siapa yang akan siksa you? You nangis terus-terusan. Pasti you aus kan? So, please minum. Minum! Minum! I bilang you minum! Minum! Oke? Ya ampun, nyonya salah setan. Jangan cari gara-gara terus-terusan ya. You harus dengar, you harus simak baik-baik. Jangan bicara yang tidak-tidak. Jangan ulangin lagi. Ya Allah, sama aku tuh apa sih? Kenapa aku sampai di gini? Aku udah gak kuat lagi tinggal di sini. Uber dia. Ayo cepet. Siapa? Ibu, Nah, Indra. ibu kenapa? Indra. Tolongin Ina, Indra. Ina kenapa, Bu? Ina di sana disiksa sama suami dan mertuanya, Indra. Jadi Ina selama ini disiksa? Aku nggak nyangka. Kalau suami setega itu ya. Ibu yang sabar ya. Aku janji, aku akan bawa Ina ke Indonesia. Ibu sabar ya. Oh, rupanya di sini kamu ya. Mau apa kalian? Di sini. Hajar dia. Diam. Saya udah bilang kamu jangan pernah berani tinggal di saya. Ayo ikut. Ayo. Hei, sekarang kamu cepat tanda tanganin surat hibah rumah kamu. Ayo. Enggak, Mas. Aku nggak akan tanda tangani surat itu, Mas. Apa sih kamu? Ayo, cepat. Cepat. Hei, pegang. Ayo. Enggak, Mas. Meskipun kamu menyiksa aku bagaimanapun, aku tidak akan menandatangani surat ini, Mas. Rumah ini akan aku hibahkan pada Ina yang sedang tersiksa di luar sana, Mas. Aku nggak peduli dengan si Ina. Pun aku nggak peduli. Yang penting sekarang kamu tanda tanganin surat ini. Ayo. Lama sekali sih. Makin tua makin lama. Apa kamu? Berani kamu? Dah. Pap, Iya, Mam. buka deh, Pap. Talinya, Pap. Iya, Mam. Hey, you jangan GR ya. Kami tak ada kasihannya sama orang macam you. Kami lakukan ini karena apa? Because di dalam sudah banyak kerjaan numpuk. Oke? Yuk. Go to shower. Nyonya, ampun. Tapi Nyonya jangan siksa saya lagi. Ya, jangan kebanyakan ngomong. So please go to shower, mandi. Mandi tempat kerja ya, karena kerjaan sudah numpuk di dalam. Ngapainnya aku bikin masakan buat kami, oke? Hurry. Wake up! Cepat! Ayo, cepat. Cepat, lama ya. Iya, cepat. Cepat kamu. Pap, sebenarnya ayah tak mau marah-marah kayak gitu.
Dia itu orang yang benar-benar menyebalkan, menjengkelkan. Mimpi hidupku bahagia bersama suami di sini sudah aku kubur dalam-dalam. Setiap hari yang aku dapatkan hanyalah Chan, hinaan dan siksaan dari Mas Ben dan kedua orang tuanya. Sampai-sampai kadang aku lupa bahwa Mas Ben itu adalah suamiku karena perlakuannya padaku seperti terhadap seorang budak. Aku nggak bisa diam diri. Kalau Ina sudah disiksa oleh suami dan mertuanya di sana, aku harus coba telepon dia. Iya. Loh, itu kan bunyi handphone aku. Tapi kenapa aku disimpan sama Mas Benny? Ya ampun, gimana ya handphone aku ditaruh sama Mas Benny? Ya Allah, alhamdulillah, ini HP aku. Kok nggak diangkat ya? Jangan-jangan handphonenya disita oleh suaminya. Aku telepon lagi deh. Ya ampun, telepon dari Hendra. Dia mau ngapain dan nelfon aku? Jangan-jangan dia tahu kalau aku disiksa. Ya ampun, aku angkat atau enggak ya? Halo, Ina? Iya, halo, ini aku Hendra. Syukur kamu baik-baik saja di sana. Halo, Ina? Ina, kamu baik-baik saja kan? Keadaan aku... Kalau aku cerita yang sesungguhnya, aku takut Mas Benny akan membuktikan ancamannya dan menghabisi ibu dan keluarga aku di kampung. Iya, aku baik-baik aja kok di sini. Aku nggak percaya, Ina. Loh, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Kenapa kamu nggak percaya? Kamu jangan bohong. Ibu sudah cerita semuanya. Kalau kamu sering disiksa oleh suami dan mertua kamu. Enggak, aku baik-baik aja kok, Hendra. Yang benar, Ina. Iya, benar. Syukur kalau begitu ya, Ina. Hendra, makasih ya. Kamu udah jagain ibu aku. Aku yang harus minta maaf. Karena aku nggak bisa jagain ibu kamu. Hah, maksud kamu apa? Ibu kamu sudah dibawa oleh bapak tiri kamu lagi. Hah? Ibu aku baik sama bapak tiri aku. Ya Allah ibu. Ibu. Ina? Ibu. Gak salah pokoknya kesini. Mau seneng-seneng kan? Iya. Bayar dulu. Beres-beres sama masalah itu mah aman, Om. Ayo, cepat jangan buang waktu. Keamanan dijamin, kenyamanan dijamin. Hitung dulu, Om. Cakep. Iya. Siap. Selamat senang-senang ya. Pasti. Ayo Pokoknya silakan. aman, Om, ya. Ayo silakan. Sebenarnya apa yang terjadi sama Ina di sana? Apa benar suami dan mertuanya itu berlaku baik? Aku harus telepon dia lagi dan aku minta alamat dia di Singapura. Siapa sih? Hendra. Dia lagi. Tapi kalau aku nggak angkat teleponnya, nanti si Hendra malah makin curiga. Kalau si Mustahina kenapa-napa. Lebih baik aku angkat aja deh. Halo, Ina kamu nggak apa-apa kan di sana? Mustahinanya baik-baik aja. Halo, maaf, ini siapa ya? Oh, seharusnya saya yang tanya siapa Anda. Kenapa Anda telepon istri saya? Ini saya, Mas, temannya Ina. Kita pernah bertemu saat Mas di Indonesia. Oh, Hendra. Terus
Ada urusan apa kamu telepon istri saya? Maaf mas, saya hanya mau tahu kabar Ina di sana. Dan saya hanya disuruh ibunya. Kan saya udah bilang sama kamu, Mustaina baik-baik aja. Boleh saya bicara dengan Ina sebentar mas? Udah Hendra, kamu tenang aja. Mustaina baik-baik aja kok. Kalau gitu saya titip salam aja sama dia ya mas. Terima kasih ya mas. Kenapa sih dia ngangkat? Pasti sedang bohong sama saya. John. Waduh, apa kabar? Udah lama kamu gak kesini. Lupa sama Om ya? Enggak Om. Pacar baru nih. Iya Om. Pinter kamu. Gimana Om? Hah? Beres. Sabar sebentar, giliran. Yang penting administrasi bayar dulu. Oke Om, tenang. Masih agak lama. Kamu emang pelanggan Om yang luar biasa. Sabar ya sayang. Iya Om. Hei! Siapa mereka ini? Berisik kamu. Hai Bu, Ibu mau nawarin diri juga. Hei, jaga mulut kamu ya. Ini rumah saya. Ini bukan rumah mesum. Ngerti kalian? Ini tamu saya. Jangan ganggu. Mas, kamu ini apaan sih? Pergi kalian. Ya, sabar. Mas, kamu ini apaan sih? Apa sih? Ayo silakan. Pergi lagi. Pergi. Apa sih usir? Mas, malu aja. Diam kamu, Mas. Kamu ini gimana sih, Mas? Hei! Keluar kalian! Keluar kalian! Keluar! Ganggu aja belum juga selesai. Keluar! Bikin malu. Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Ya kamu butuh ini enggak? Hah? Butuh nggak? Kamu udah kelewatan. Kamu harus dihukum. Diam kamu. Diam. Hah? Mau apa kamu, Mas? Diam kamu, ngomel melulu. Ini akibatnya. Suka lawan saya. Kalau nggak salah kamu dulu pernah bekerja dengan si Benny ya? Benny. Dan sekarang dia tinggal di Singapura kalau nggak salah. Oh iya bener, waktu itu kita pernah ngerjain proyek yang sama sih. Boleh aku minta alamat Benny yang di Singapura? Kebetulan waktu saya lagi jalan-jalan ke Singapura, saya sempat mampir ke rumah dia tuh. Oh iya, kalau nggak salah saya masih ada alamatnya. Saya masih simpen. Ini kartu namanya Benny. Oke, makasih ya. Oh iya, sama-sama. Mustaina! Iya mas, ada apa? Cepetan kamu beresin semua berkas ini. Aku nggak bisa konsentrasi kalau banyak berkas di sini. Tadi baru aja aku beresin semuanya kok mas. Aku bodo amat, cepetan ini tugas kamu. Iya, aku beresin semuanya. Lawan lagi kamu. Loh, kenapa di sini ditulis visa aku sebagai pekerja asing? Harusnya kan aku sebagai istrinya Mas Benny. Aku sama sekali nggak menyangka. Ternyata selama ini aku datang ke Singapura menyandang status sebagai pekerja asing. Dan dia akan membantu di rumah keluarga suamiku sendiri. Aku sadar. Ternyata aku memang diperlakukan seperti pembantu. Tapi aku masih gak nyangka. Kalau secara hukum aku ini pembantu. Bukan istri sama Mas Benny. Kamu ngapain diam aja? Aku mau nanya sama kamu, Mas. Nanya apaan? Kenapa di paspor ini aku sebagai tenaga kerja wanita, pekerja asing, kenapa aku bukan sebagai istri kamu, Mas? Kenapa? Lancang kamu? Kamu udah lancang, ha? Berani kamu? Mas, ampun, Mas. Kamu udah lancang banget ya? Mas. Aduh. Ya ampun, Mas. Terus maksud kamu ini apa? Mas jelasin ke aku. Kamu butuh kejelasan? Oke, aku akan jelasin sama kamu. Kalau aku nggak pernah menganggap kamu sebagai istri sah aku. Terus kamu anggap aku ini apa, Mas? Kamu anggap aku apa? Cuma menganggap kamu sebagai pembantu di rumah ini.
supaya aku nggak ngeluarin uang banyak untuk nyewa pembantu di rumah ini. Ngerti? Kalau gitu, Mas balikin aku aja ke Indonesia. Aku udah gak tahu tinggal di sini. Aku udah gak kuat, Mas. Kamu berani ngatur aku, ha? Hah? Aku yang seharusnya ngatur kamu. Sini. Mas, jangan. Sini. Mas, aku main-main. Mas, jangan. Mas, jangan. Sini. Mas, jangan. Mas, ah! Aduh. Ya Allah. Mas, bukan seperti ini hidup yang aku inginkan, Mas. Apa kamu bilang? Aduh, Mas, ampun, Mas. Ampun, Mas. Sini. Mas, aku, Mas. Sini. Mas, aku. Aduh. Mas, jangan siksa aku lagi. Aku udah gak kuat, Mas. Cukup. Ampun, Mas. Ya Allah. Benny. Oh. What happened? Hah? Benny, kamu itu tidak boleh melukai dia. Kamu tidak boleh menyakiti dia di tempat yang orang lain bisa melihat bekas lukanya. Nanti akan banyak sekali pertanyaan. Dan itu artinya we have big problem. Oke? You dengar ya. Jangan pernah bilang kalau ini akibat ulah dari kami. Understand? Nyonya, saya paham. Ini adalah hukuman buat kamu yang belagu. Tahu gak? Kamu itu perempuan rendah. Dan kamu udah bagus aku bawa ke sini. Hah? Dasar manusia biadab. Aduh. Aku udah gak tahan tinggal di sini. Aku pengen pulang. Ya Allah, Ibu. Aku mau pulang. Ibu yang tenang ya, Bu. Sekarang Ibu istirahat aja dulu. Iya. Selamat ya, Pak Benny. Selamat. Selamat untuk apa, Dok? Istri Bapak hamil, Pak. Saya hamil? Iya, sekitar 3 bulan. Selamat ya, Bu. Makasih ya, dokter. Pak, kita ke bandara ya. Iya, Pak. You mau mati ya? Hah? You memang pantasnya mati. Tapi you jangan pernah berharap you mati di dalam pelukan your mother, oke? Ampun. Jangan lagi. Saya ketinggalan. Jangan cukup, Nyonya. Jangan. You harus mati dan anak you yang dapat tugas mati. You dengar ya, you nih jangan gila ya. You masih berharap ingin punya keturunan dari Maisa? Hah? Jangan mimpi. Saya masih berhak melahirkan anak saya, Nyonya. Oh ya, I yang lebih berhak. I lebih berhak ya. I tak sudi punya cucu dari perempuan kamu macam you. Tiap suami istri pasti merasa senang jika mempunyai seorang anak. Istri akan dimanja, disayang. Makanya dijaga agar ibu dan anak tetap terjaga gizi. Tapi tidak demikian dengan diriku.
Suamiku malah menginginkan kematian bayi kami. Pak, tolong antarkan saya ke alamat ini ya. Oh baik mas. Kamu ngapain makan itu, ha? Sini! Mulai hari ini, kamu makan ini. Dan itu pun juga sekali. Dan itu pagi hari, biar kamu kuat kerja. Aku tuh perlu gizi yang bagus buat anak kita. Masa aku makan mie instan sih, Mas? Biarin aja, biar anak kamu nggak dapat gizi. Ya Allah, Mas, kamu tega banget sama anak kita sih, Mas. Kamu gak kasihan sama dia. Oke. Kamu akan tetap makan 3 kali sehari. Makasih ya, Mas. Makasih. Tapi, kamu gugurin kandungan kamu. Terus sudah sampai mas? Oh ya, makasih ya Pak. Ya Allah, Mas, kamu tega banget sih sama aku, sama anak kita. Ya Allah. Sepertinya itu rumahnya Benny. Aku harus cari penginapan dekat sini agar gue bisa pastikan kalau Ina tinggal di sana. Aku pikir kehamilan aku membuat Mas Benny sedikit iba dan tidak akan menyiksaku. Ternyata dugaan aku salah. Dia mertuaku malah semakin bergigas dan tanpa ada rasa kasihan sengaja memukul perutku yang sedang hamil. Aku hanya bisa berusaha mempertahankan agar calon anakku tetap bisa hidup. Ina, Hendra, kamu kok bisa sampai di sini? ya Tuhan Ina, itu kenapa jidat kamu? Aku terjebak di sini, Indra. Aku nggak bisa lari. Biar gimana pun, Mas Benny itu suami aku nggak bisa ninggalin dia di sini. Orang yang tega jahat dan nama kamu, masih kamu anggap itu suami kamu? Kamu yang sabar ya, Ina. Iya. Musana! Mas Benny, Siapa yang izinin kamu bicara sama orang asing? Hah? Masuk! tapi Mas... Masuk! Aku datang ke sini untuk bawa Ina pulang ke Indonesia. Paham kamu? Apa lu bilang? Benny, Ben, hey, who are you? Benny siapa dia? Ini mah, orang gila yang pengen rebut perempuan ini mah. Oh no, hey, you go inside. Masuk. Masuk. Lu sekarang pergi dari sini atau gue lapor ke polisi, ha? Gue takut lu lapor polisi. Lu harus masuk penjara, paham? Lu bilang kayak gitu, ha? Lu itu cuma sirik sama gue gara-gara lu nggak bisa dapetin Mustahina, ya kan? Itu yang lu mau, ha? Lu mau ini? Pergi lo! Pergi! Ganggu rumah tangga orang aja lo! Mr. Hendra,
You bisa kita hukum karena you telah membuat keributan dan masuk rumah orang tanpa izin. Walaupun you orang asing, you bisa kita tahan. Pak, kalau emang saya salah, saya boleh dihukum seberat-beratnya. Saya datang ke rumah itu hanya ingin menolong teman saya. Dia sedang disiksa, Pak, dalam rumah itu. You jangan asal cakap. Kalau Bapak emang nggak percaya, Bapak boleh datang. Bagaimanapun, aku harus tetap menolong Ina. Tapi, Mas, aku mau bicara sebentar, Mas. Ada apa? Mas, aku bersedia membagi hasil penjualan rumah ini, Mas. Bagus dong kalau gitu. Jangan pelit sama suami. Tapi Mas, aku minta kamu menceraikan aku dan jangan ganggu hidup Ina dan aku, Mas. Gak ada masalah. Ambil minum ya. Afternoon, sir. Siapa yang di sini namanya Mr. Benny? Saya sendiri. Berarti ini Mrs. Rosa dan ini Mr. Eddie. Yes. Iya, betul. Wait. Sebenarnya ada apa ini? Kalian semua ikut kita ke polis office. Ada aduan ke kita. Kalau kalian bertiga ni telah melakukan penganiayaan kepada saudari Miss Mustaina. Bawa mereka. Siap. Please. Pak, no. Pak. Ini apa? Nanti you jelaskan semua di polis office. Pak. Saya mohon jangan bawa mereka, Pak. You siapa? Saya ini Mustaina. Saya baik-baik aja. Di sini nggak ada penganiayaan kok, Pak. Semua ini hanya fitnah. Jadi saya mohon lepasin Benny sama jangan bawa orang tuanya Benny ya, Pak. Saya mohon. Kalian semua ikut kita ke polis office, termasuk you. Bawa mereka. Siap. Ya, Pak. Apa? Mom, what happened is? Pak, tapi You menyangkal bahwa you telah dianiaya. Apa itu betul? iya, Pak. You yakin? Iya, saya yakin. Apa tak ada orang yang ancam you hingga you takut ngomong ke kita? Nggak ada orang yang ngancam saya kok, Pak. Beneran. Ina, kamu apa-apaan sih? Udah, Hendra, aku nih nggak apa-apa. Nggak ada yang ngancam aku. Beneran, aku nggak apa-apa kok. Tunggu, Pak. Ini ada yang salah, Pak. Hey! You dari tadi bicara ya, aneh-aneh. You yang aneh. You halusinasi tingkat tinggi. You nuduh kami yang tidak-tidak. Hah? Kamu bisa dipenjara karena kamu melakukan pencemaran nama baik. Mas Benny, aku mohon. Mas maafin temen aku, Hendra. Dia nggak tahu apa-apa. Aku mohon jangan sampai ada lagi yang saling menuntut. Udah, aku mohon jangan. Ya udah. Karena dia teman kamu, aku maafin. Baik. Masalah ini saya nggak play. Dan saya tutup kasus ini. Hendra, kamu sekarang pulang aja ya ke Indonesia. Kamu jagain ibu aku, ya. Ina, kenapa kamu tidak cerita sebenarnya? Udah, kamu pulang aja. Kamu jagain ibu aku ya. Kamu hati-hati. Ya. Aku sudah menyanyiakan kesempatan emas yang diberikan Mas Hendra untuk bisa kembali ke Indonesia. Tapi itu semua akan kulakukan demi menyelamatkan ibu. Mas, aku udah batalin semua tuduhan kamu sama orang tua kamu. Aku mohon, Mas, kamu lepasin ibu aku ya. Aku mohon, lepasin ibu aku, Mas. Kamu takut? Aku ingkar janji ya. Ini kamu lihat sendiri. Ibu. Makasih ya, Mas. Makasih.
kasih kamu udah lepasin ibu aku. Ibu. Tapi kamu jangan senang dulu, Mustaina. Aku kapan saja bisa menghabisi ibu kamu. Kalau kamu berani melawan aku. Dan juga melawan mama dan papaku. Jangan, Mas. Aku mau sama kamu. Kamu jangan siksa ibu aku mohon. Ya, Mas. Kamu jangan siksa ibu aku mau sama kamu, Mas. Bu Arsy? Hendra, Bu Arsy kenapa? Hendra, tolong dong selamatin Inah. Inah itu di sana dia disiksa sama Benny dan orang tuanya. Nggak mungkin, Bu. Ina baik-baik saja di Singapura. Enggak. Inah itu disiksa di sana. Bu, kemarin saya hampir bawa Ina ke Indonesia. Dan saya hampir jeblosin Benny dan orang tuanya. Inah itu di sana diancam sama Benny. Apa, Bu? Ibu aja kemarin disekap sama 2 orang yang ibu nggak kenal. Ibu kirain ibu mau dibunuh. Nggak taunya ibu cuma di video terus dilepasin lagi. Jadi Ina selama ini memberi keterangan palsu karena ibu diancam mau dibunuh. Begitulah. Kenapa, Mam? Pap, gak ada enak-enaknya. Ina! You sengaja ya? Sini. You sengaja ya? Ha? You sengaja bikin makanan ini tidak enak, ha? Your food is not good. Nih, you coba ini. Hah? Hah? Coba. Guts? Maafin saya, Nyonya. Cuma ada ini di dapur dan udah nggak ada bahan yang lain, makanya saya cuma masak itu. Hei Ina, kamu tuh kenapa sih? Seneng banget bikin aku kesel, mamaku kesel, papaku kesel. Maksud kamu apa, Ana? Nggak, Mas. Aku nggak bermaksud seperti itu. Maafin aku. Benny, mungkin karena dia ini masih punya rasa ingin yang besar sekali untuk menjadi Mrs. Benny karena di perutnya itu masih ada anak terkandung di dalamnya. Oh, iya bener-bener ya. Nyonya ampun, Nyonya ampun. Yuk masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke dapur. Nyonya ampun, Nyonya. Ya ampun, perut aku. Hey, wake up! Cepat, you pergi ke kitchen! Hey, Ina, wake up. You jangan pura-pura ya. Nah, Hey, wake up. nah, mau usah pura-pura kamu. Bangun! Ina! Ina! Diam di tempat semua. Dia segera kita bawa ke hospital. Bawa mereka. Siap. Lepas. Ayo bisa Iya. sendiri. Oke? Ayo bisa sendiri. Ibu? Ya ampun, apa aku ini ngimpi? Enggak, Ina, kamu nggak ngimpi. Ibu emang ada di sini untuk ngelindungin kamu. Ibu, Hendra, kalian kok bisa ada di Singapura? Gimana caranya kalian ke sini? Aku dapat kabar kalau kamu masuk rumah sakit. Dan aku langsung bawa ibu ke Singapura. Supaya bisa bawa kamu pulang ke Indonesia. Semuanya sudah selesai. Benny dan orang tua sudah ditangkap. Alhamdulillah, Allah itu maha adil. Makasih ya Hendra, kamu udah baik sama aku sama ibu. Kamu selalu bantuin kami. Aku ikhlas, Nah. Ibu juga ikhlas kalau Hendra menjadi imam kamu, pelindung kamu, suami maksud ibu. Tapi, apakah kamu mau menerima aku apa adanya?